Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 19 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Selama 2 hari berikutnya, populasi di kota iblis unik melonjak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tidak hanya anggota dari 8 sekte super tiba satu demi satu, tetapi bahkan anggota dari faksi terkenal lainnya juga bergegas. Dalam sekejap, interior kota iblis unik benar-benar dipenuhi oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya menjadi sangat kacau. Dalam suasana yang semakin tegang ini, Qilei dan rekan-rekannya dari sekte Dao dengan jelas memperketat kendali mereka. Mereka tahu bahwa dengan banyaknya ahli yang berkumpul, situasi bisa dengan mudah lepas kendali. Karena itu, mereka memastikan sebagian besar murid dari sekte Dao tetap diam-diam di penginapan mereka untuk berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar menimbulkan masalah. Namun, meskipun kelompok Qilei tidak secara paksa menahan Lindong dan murid-murid top lainnya, dia berulang kali menginstruksikan mereka untuk berhati-hati menjaga diri dari serangan diam-diam. Saat ini, kota iblis unik sangat kacau, dan jika terjadi masalah, bahkan ahli seperti mereka bisa kesulitan menanganinya. Lindong juga menyadari situasi saat ini di dalam kota iblis unik. Oleh karena itu, meskipun tidak dihukum, dia memilih untuk diam-diam tetap di kamarnya selama 2 hari ini dan jarang keluar. Dia memanfaatkan kedamaian yang datang sebelum pertempuran besar yang hebat untuk mempelajari beberapa hal lain. Salah satunya adalah kuali tembaga aneh yang baru saja dia dapatkan. Lindong duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang, memegang kuali tembaga yang rusak yang dia beli dari distrik pencarian harta karun dengan harga tinggi. Dia sedikit mengernyit sementara matanya terus-menerus menyapunya. Setelah setengah jam berlalu, Lindong tanpa sadar menghela nafas. Dia menggosok matanya yang agak berkaca-kaca, sementara wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Sebelumnya, dia telah mencoba berbagai metode untuk mempelajari kuali tembaga merah tua ini, namun dia tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Bahkan kuali tembaga ini tidak unik dan tidak ada fluktuasi energi di dalamnya. Lindong yakin bahwa benda ini jelas bukan harta jiwa. Sepertinya mimpinya untuk menemukan curian besar telah pupus. Pada saat ini, Lindong bermain dengan kuali tembaga di tangannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat benda ini untuk pertama kalinya, dia dengan jelas merasakan jimat batu di dalam tubuhnya bergetar dengan lembut. Jimat batu hanya menunjukkan reaksi seperti itu ketika menemukan objek yang luar biasa. Lindong mengerutkan kening. Dia meletakkan kuali tembaga merah tua yang rusak di depannya. Itu mungkin untuk melihat beberapa gambar kacau di permukaan kuali tembaga. Mungkin karena erosi selama bertahun-tahun, gambar-gambar ini sangat pudar. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat memperoleh informasi yang berguna dari mereka. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyerah dan menggelengkan kepalanya saat dia bersiap untuk menyimpan kuali ke dalam tas Qiankunnya. Matanya tiba-tiba melayang ke arah cahaya di dalam ruangan. Segera, dia tertegun sejenak. Setelah itu matanya menyipit. Lindong sempat berpikir kalau kuali tembaga ini sepertinya tidak memiliki api. Pikiran ini terlihat di benak Lindong. Dia juga sempat ragu-ragu sejenak sebelum dia melihat penampilan kuali tembaga yang rusak. Sepertinya tidak bisa menahan panas. Jika keadaan menjadi lebih buruk, 10 juta pil nirwana miliknya akan terbuang sia-sia. Namun, Lindong bukanlah orang yang ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengatupkan giginya. Dengan genggaman tangannya, sekelompok api nirwana yang ganas bangkit dari telapak tangannya. Nyala api ini bisa dibentuk oleh siapa saja yang merupakan ahli panggung nirwana. Wush! Lindong menceritakan jarinya. Kumpulan api memasuki kuali tembaga dengan kecepatan kilat. Setelah itu, nyala api dilepaskan dengan cepat. Segera setelah itu, Lindong dapat melihat bahwa kuali tembaga mulai meleleh. Segera, wajahnya berubah sedikit hijau. Sepertinya idenya memang salah. Apalagi berdasarkan penampilannya yang rusak, mungkin saja seseorang sudah mencoba metode ini. Namun, sepertinya mereka menyadari bahwa itu tidak berguna di tengah jalan dan karenanya berhenti. Lindong menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia akhirnya kehilangan semua minat. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan kuali tembaga yang terbakar ke dalam anglo di ruangan itu. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi.
Setelah Lindong memasuki kondisi kultivasi, kuali tembaga mulai meleleh dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, itu bahkan berubah menjadi tembaga cair yang menetes ke bawah. Cairan tembaga merah tua meningkat. Pada akhirnya, kuali tembaga benar-benar meleleh. Api nirwana juga telah tersebar karena kelelahan Nirwanaki. Hanya beberapa cairan tembaga merah tua yang mengalir perlahan yang tersisa. Banyak cahaya merah gelap tiba-tiba keluar dari cairan tembaga saat mengalir. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain di udara. Lindong yang duduk di tempat tidur seolah-olah dia merasakan sesuatu. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Dia agak bingung ketika dia melihat cahaya merah gelap terjalin di udara. Sontak Lindong terkejut saat melihat adegan ini. Setelah itu dia melirik kuali logam yang benar-benar meleleh. Dan baru saat itulah dia tiba-tiba menyadari seseorang harus benar-benar menghancurkannya sebelum dia dapat menemukan apa yang tersembunyi di dalamnya. Bisakah ini dianggap sebagai tanpa kehancuran tidak akan ada kemajuan? Namun, seseorang akan membutuhkan keberanian yang cukup besar untuk melakukan tindakan seperti itu. Jika bukan karena Lindong benar-benar kecewa sebelumnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan secara pribadi melelehkan kuali menjadi tembaga cair. Sebelum Lindong, kemungkinan ada orang lain yang juga mencoba metode ini. Pada akhirnya, orang itu tidak memiliki daya tahan atau ketidakberdayaan untuk melihat semuanya sampai akhir. Apapun itu, Lindong saat ini sangat senang. Hasil yang dia capai dengan sembarangan ini jelas melebihi harapannya. Tampak mata gembira Lindong mengandung beberapa ketidakpastian. Dia menatap cahaya yang saling bersilangan di udara. Lampu-lampu itu terjalin satu sama lain. Akhirnya mereka tampaknya telah membentuk beberapa garis dan gambar yang aneh yang nampak seperti peta. Mata Lindong sedikit terfokus. Segera sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mentalnya keluar. Itu menangkap gambar peta cahaya dan menyimpannya di istana Niwannya. Setelah Lindong melakukan ini, garis merah terang mulai menyusut sebelum akhirnya menggumpal menjadi tanda cahaya seukuran telapak tangan berwarna merah tua di depan matanya. Lindong mengelurkan tangannya dan token lampu merah gelap mendarat di tangannya. Matanya meliriknya dan dia bisa melihat gambar api menyebar di token cahaya. Ada 4 karakter api kuno yang samar-samar hadir di gambar itu. Gudang kuno langit terbakar. Lindong menatap 4 karakter api kuno. Setelah itu dia membaca setiap kata dengan keras. Detik berikutnya matanya tiba-tiba menjadi cerah. Kuali tembaga ini ternyata menyembunyikan peta harta karun kuno. Meskipun dia tidak mengetahui apa itu penyimpanan kuno langit pembakaran ini, kemungkinan itu bukan harta karun biasa karena terletak di dalam wilayah iblis unik. Tidak akan mengejutkan bahkan jika tempat seperti itu memiliki harta Yuan murni. Meskipun barang sampah itu tidak berubah menjadi harta karun, penampilan peta harta karun kuno ini telah sepenuhnya menggantikannya. Sambil membelai dagunya, Lindong pun bergumam, setelah memasuki wilayah iblis unik, aku bisa mendiskusikan ini dengan kakak perempuan Xiao dan yang lainnya. Kita bisa mencari yang disebut gudang kuno langit terbakar ini bersama-sama. Akan lebih baik bagi Lindong untuk membaginya dengan sesama murid. Pada saat ini, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat dan kemungkinan mereka akan menghadapi lebih sedikit masalah. Lindong diam-diam tersenyum saat memikirkan hal ini. Dia dengan hati-hati menyimpan token cahaya ke dalam cincin penyimpanannya. Objek ini kemungkinan merupakan fungsi khusus. Kalau tidak, itu tidak akan disembunyikan dengan baik. Setelah memecahkan rahasia kuali tembaga, Lindong jelas merasa sangat senang. Namun, dia tidak berhenti di sini. Sebagai gantinya, dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba bertepuk tangan. Cahaya-cahaya muncul di tangannya dan berubah menjadi formasi cahaya yang sangat tidak jelas dan rumit. Formasi ini sangat misterius sehingga membuat seseorang terpesona. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat melihat misterinya. Ini secara alami, formasi alam semesta kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno telah berkontribusi besar pada kemampuan Lindong untuk melawan ahli ranah 9 Yuan Nirwana dengan kekuatan panggung 7 Yuan Nirwana miliknya. Karena itu Lindong mampu menggabungkan energi Yuan dan energi mental bersama-sama untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Namun sejak Lindong mendapatkannya, dia tidak menemukan kegunaan lain selain menggabungkan kekuatan Yuan dan energi mental. Namun demikian, selama periode waktu ini, Lindong telah menyadari beberapa fakta setelah diam-diam mempelajarinya untuk waktu yang lama. Formasi alam semesta kuno dapat menggabungkan energi ketika diputar searah jarum jam. Namun jika seorang memutarnya berlawanan arah jarum jam, maka akan menyebabkan pemisahan.
Lindong menemukan bahwa riak dari formasi alam semesta kuno akan mengalami perubahan total. Pada saat yang sama, fluktuasi itu juga memiliki efek yang cukup mengejutkan dan ajaib. Terlihat Lindong tersenyum menyaksikan formasi alam semesta kuno yang berputar perlahan. Sementara sudut bibirnya terangkat, dia sadar bahwa penemuan ini pasti akan sangat membantunya dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Di tengah suasana yang semakin tegang di kota iblis unik, waktu seolah-olah berlari cepat menuju klimaks yang ditunggu-tunggu. 2 hari berlalu dengan cepat, dan saat sinar matahari pertama menembus awan, kota itu berubah menjadi hiruk-pikuk yang tidak tertahankan. Suara angin yang tajam memenuhi udara ketika ribuan sosok bergegas menuju daerah iblis unik seperti belalang yang berteriak-teriak. Di sebelah utara kota, tanah berubah menjadi kegelapan yang suram dengan aroma yang membuat jiwa merasa tidak nyaman. Daerah iblis unik diselimuti oleh susunan kuno yang menakutkan, dibuat oleh ahli elit zaman dahulu. Susunan ini telah menyegel daerah itu selama berabad-abad. Namun, tidak ada yang dapat melawan erosi waktu. Seiring berjalannya waktu, beberapa celah muncul di susunan tersebut, memungkinkan orang untuk masuk melalui titik-titik tertentu, dan salah satunya berada di pinggiran kota iblis unik. Pada dataran hitam yang luas ini, terdapat jejak distorsi yang menandakan akhir dari dataran tersebut. Ribuan orang berkumpul di sini menutupi langit. Suara angin terus-menerus terdengar, menambah jumlah kerumunan yang sudah sangat besar. Di antara kerumunan itu, murid-murid dari sekte Dao tampak menonjol, dengan Lindong dan rekan-rekannya berada di antara mereka. Di sana, Lindong mengaku bisa merasakan beberapa aura yang kuat di antara sosok-sosok yang menutupi langit. Harimau berjongkok dan naga tersembunyi di antaranya. Kompetisi sekte besar ini memang mengumpulkan monster-monster sejati. Terlihat tatapan Lindong terfokus pada sekelompok orang dengan pedang panjang di punggung mereka. Aura mereka tajam, seolah-olah mampu menembus dunia. Di depan kelompok itu berdiri seorang pria yang tampak biasa saja, namun mengeluarkan aura tajam yang membuat Lindong merasa sedikit tertekan. Ying Xiaoxiao pun memberitahu kalau mereka adalah murid sekte pedang. Murid itu adalah seorang pengguna pedang Suiling, salah satu yang paling menonjol di generasi muda sekte pedang. Dia kini berada di puncak ranah 9 Yuan Nirwana dan telah mempelajari seni pedang suci yang terkenal. Lindong mengaku pernah mendengar tentang seni pedang suci, seni bela diri yang sekuat kitab suci Kaisar Langit. Ying Xiaoxiao kembali memberitahu bahwa orang-orang berbaju putih dan berbaju kuning di sebelah kiri adalah murid dari sekte ilahi dan lembah simbol. Mereka dipimpin oleh Sui Wan dan Mao Shan. Keduanya master simbol 9 segel surgawi. Pada saat ini, Lindong melihat seorang gadis dengan gaun putih dan rambut panjang seputih salju yang mengeluarkan energi mental agung yang tidak terwujud. Di sebelahnya, seorang pria dengan jubah kuning penuh simbol aneh memancarkan energi mental yang kuat. Dan Lindong menyadari kalau pria jubah kuning itu memiliki energi mental yang berada di tingkat master simbol surgawi 9 segel. Sedangkan energi mental Lindong sendiri hanyalah tingkat master simbol surgawi 6 segel, cukup lemah dibandingkan dengan kedua pria tersebut. Kemudian, tatapan Lindong tertuju pada sekelompok pria kekar dari istana besar yang sunyi. Di depan kelompok itu berdiri seorang pria kurus yang tampak tidak sesuai dengan kelompoknya. Namun, hormat yang diberikan pria-pria kekar itu kepadanya membuat Lindong menyadari betapa kuatnya pria kurus itu. Ying Xiaoxiao pun mengatakan kalau pria kurus itu adalah Wu Hong, murid senior dari istana besar yang sunyi. Tubuh fisiknya sangat kuat, mampu menghancurkan pertahanan master ranah 9 Yuan Nirwana dalam satu pukulan. Lindong menyadari bahwasanya untuk menjadi yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka, orang-orang ini benar-benar memiliki bakat dan kemampuan luar biasa. Kompetisi sekte hebat ini akan sangat menarik. Sambil mengangguk, Ying Xiaoxiao melihat anggota-anggota dari istana kemurnian tertinggi 9 surga yang baru saja tiba. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok besar sosok muncul di langit. Di depan kelompok itu, seorang wanita cantik dengan gaun putih seperti salju berdiri dengan tenang. Siapa lagi kalau bukan Ling Qingzu, dan tatapan berapi-api segera tertuju padanya. Lindong menggosok hidungnya saat menatap Ling Qingzu. Dia menyadari bahwa banyak murid yang paling menonjol dari berbagai sekte semuanya menoleh untuk melihatnya dengan tatapan kekaguman. Lindong kemudian melihat sosok yang akrab di belakang Ling Qingzu. Itu adalah Surao yang sekarang terlihat lebih dewasa dan percaya diri. Ketika Surao melihat Lindong, wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan. Melihat keberadaan Lindong, Surao pun langsung tersenyum dan melambai kepada Lindong tanpa peduli dengan tatapan sekitarnya. Sehingga Lindong juga ikut tersenyum tipis ketika melihat Surao. Di sisi lain, Ling Qingzu tampak sedikit terkejut dengan tindakan Surao. Ia kemudian bertanya,
apakah kamu mengenalnya?" Suro pun menjawab, "Iya, jika bukan karena kakak Lindong, aku dan kakak laki-laki mungkin tidak akan mencapai Gunung 100 Kekaisaran. Dia menjadi juara perang 100 Kekaisaran dan memaksa musuh kita untuk mundur dengan memanggil 3 kesengsaraan penerangan angin." Ling Qingzu mengangguk lembut. Alisnya sedikit terkulai saat dia menekan fluktuasi emosinya. Sementara itu, Lindong menarik pandangannya dari lokasi istana kemurnian tertinggi 9 surga dan menoleh ke arah lain, tepatnya ke arah datangnya para anggota-anggota dari gerbang Yuan. Ekspresi murid-murid sekte Dao berubah serius. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah di mana suara angin terdengar. Sekelompok besar sosok hitam meledak ke depan, muncul di tempat yang paling dekat dengan distorsi spasial. Tatapan Lindong langsung tertuju pada 3 sosok di depan kelompok murid gerbang Yuan ini. Aura mereka meletus dengan kekuatan yang mengagumkan, menyebabkan banyak orang tercengang. Mereka adalah 3 raja kecil gerbang Yuan yang paling dihormati di antara anggota generasi muda di wilayah Swan Timur. Ketika Lindong melihat mereka, dia tahu bahwa kompetisi sekte besar ini akan menjadi pertempuran yang sengit dan penuh dengan kejutan. Ini adalah panggung bagi para monster sejati untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka, dan dia bertekad untuk tidak akan kalah di antara mereka. Dengan tekad membara, Lindong menatap ke depan, siap menghadapi tantangan besar untuk menantinya di daerah iblis unik. Ratusan murid dari gerbang Yuan membentuk formasi yang teratur di udara, memancarkan riak energi yang agung yang bergabung bersama dan menyebabkan guntur teredam bergema di langit. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, seolah-olah alam semesta sendiri sedang berkonspirasi untuk mengungkapkan kebesaran sekte ini. Di depan barisan murid-murid ini berdiri 3 sosok utama. Mereka memancarkan kehadiran yang tidak bisa diabaikan, bagaikan 3 gunung besar yang berdiri kokoh. Tidak ada yang berani meremehkan mereka karena mereka adalah 3 raja kecil dari gerbang Yuan. Mata Lindong menyipit sedikit saat melihat kemunculan ketiga sosok tersebut. Dia mengenali salah satu dari mereka, Lei Qian, raja petir kecil. Di sebelah kiri Lei Qian berdiri seorang pria tampan berpakaian putih yang memegang kipas lipat. Setiap kibasan kipasnya memberikan kesan anggun dan ilmiah. Namun, kekuatan yang merembes dari tubuhnya menandakan bahwa dia jauh dari lemah. Sambil melihat ke pria berpakaian putih itu, Ying Xiaoxiao memberitahu kalau pria itu adalah raja roh kecil Ling Zhen. Lindong mengangguk, matanya menjadi lebih serius. Dia bisa merasakan bahwa Ling Zhen bahkan lebih berbahaya daripada Lei Qian. Gerbang Yuan memang layak disebut sebagai sekte terkuat di wilayah Swan Timur, sebuah fakta yang bisa dilihat dari kualitas murid-murid mereka. Namun, yang terkuat dari ketiga raja kecil bukanlah mereka berdua, melainkan adalah Yuan Chang, raja Yuan kecil. Lindong mengalihkan pandangannya ke sosok di antara Lei Qian dan Ling Zhen. Di sana berdiri seorang pria berpakaian biru dengan penampilan yang tidak mencolok. Namun, tatapan yang tak terhitung banyaknya tertuju padanya saat dia berdiri di depan para murid gerbang Yuan dengan senyum di wajahnya. Meski penampilannya sederhana, auranya mampu menarik perhatian setara dengan Ling Qingzu. Lindong melirik ke arah sekte super lainnya. Para ahli muda dari berbagai sekte menunjukkan ekspresi tidak wajar saat melihat Yuan Chang. Dengan jelas memperlihatkan rasa takut mereka. Bahkan Lindong harus mengakui bahwa kehadiran Yuan Chang memang luar biasa. Pemimpin dari 3 raja kecil ini memang layak mendapatkan reputasinya. Yuan Chang yang berpakaian biru itu menoleh dan memandang ke arah istana kemurnian tertinggi 9 surga, khususnya pada Ling Qingzu yang berdiri di atas teratai hijau. Sambil tersenyum, Yuan Chang mengatakan, "Haha, kali ini Ling Qingzu yang memimpin istana kemurnian tertinggi 9 surga. Jika kita bertemu di daerah iblis unik, kuharap Ling Qingzu akan menahan diri sedikit." Yuan Chang memang memiliki pesona luar biasa. Meskipun wajahnya tidak tampan, sikapnya saat berbicara membuat orang merasa nyaman, seolah-olah mereka diselimuti angin musim semi yang lembut. Lantas, Ling Qingzu pun merespon Yuan Chang dengan mengatakan, "Saudara Yuan Chang bercanda. Qingzu tidak memiliki kemampuan itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Ling Qingzu diam-diam melirik ke kejauhan ke arah Lindong berada. Mata Yuan Chang kemudian beralih ke arah murid-murid dari sekte Dao. Ketika mata Yuan Chang menyapu, Lindong merasakan tubuh murid-murid sekte Dao di belakangnya menegang, sehingga kekuatan Yuan dalam tubuh Ying Xiaoxiao dan Wang Yan beredar lebih cepat. Melihat keberadaan Yuan Chang, ekspresi duo Wang Yan dan Ying Xiaoxiao pun berubah muram. Meski suara Yuan Chang terdengar lembut, mereka bisa merasakan kegelapan dan haus darah di bawah permukaannya. Yuan Chang tersenyum lagi sebelum matanya akhirnya berhenti pada Lindong. Matanya menyipit sedikit.
Lalu, sewaktu Yuan Chang melihat ke arah Lindong, Yuan Chang mengaku pernah mendengar bahwa juara perang 100 kekaisaran ini menolak undangan gerbang Yuan dan memilih sekte Dao. Kata-kata itu menyeratkan bahwa Lindong hanya bisa menjadi pemimpin karena kelemahan sekte Dao. Jika Lindong bergabung dengan gerbang Yuan, dia akan berada di posisi terakhir. Pada saat ini Lindong sama sekali tidak takut sedikit pun di hadapan tatapan yang berkumpul dari berbagai sekte super. Dia justru tertawa dan berkata, "Bukankah senior sekte Daoku, Zhou Tong, pernah memukuli 3 raja kecil gerbang Yuan hingga 1 terbunuh, 1 terluka, dan 1 melarikan diri?" Langit menjadi gaduh dengan kegemparan saat kata-kata ini diucapkan. Banyak orang terkejut dengan keberanian Lindong yang berani menantang Yuan Chang. Mendengar ucapan Lindong, Lei Qian pun langsung meresponnya dengan mengatakan, "Bodoh sombong yang tidak tahu batas. Jangan bilang kamu berani membandingkan diri dengan Zhou Tong." Tak hanya Lei Qian saja, Ling Zhen juga mengatakan, bahkan Zhou Tong mengalami kesulitan melarikan diri dari gerbang Yuan. Perkataan dari mereka berdua sama sekali tidak membuat Lindong tersinggung. Ia justru tertawa dan berkata, seorang master sekte gerbang Yuan perlu menyerang murid sekte Dao? Ini benar-benar mengherankan." Sontak Ling Zhen dan Lei Qian mengernyit serta marah ketika mendengar ini. Pasalnya, Zhou Tong dulu hanya seorang murid tetapi memaksa master sekte gerbang Yuan untuk campur tangan dan membunuhnya, menyebabkan reputasi gerbang Yuan tercoreng. Setelah itu, Yuan Chang segera menarik pandangannya. Tak jauh dari sana, Lei Qian dan Ling Zhen terlihat sedang tersenyum dingin, mengetahui bahwa niat membunuh Yuan Chang telah mencapai puncaknya, dan itu semua karena Lindong. Di momen serupa, Lindong juga menarik pandangannya. Dia menoleh ke Ying Xiaoshu dan yang lainnya yang wajahnya dingin tanpa sedikit pun ketidakpuasan terhadap provokasi Yuan Chang. Lindong kemudian bertanya, apakah Yuan Chang dianggap yang terkuat di antara generasi muda di wilayah Swan Timur? Lantas Ying Xiaoshu pun menjawab, ada 1 orang yang tidak lebih lemah darinya. Orang itu adalah topeng hantu Chen Gui. Dia bukan murid sekte manapun dan sulit ditemukan. Dia dulu pernah bertarung dengan Yuan Chang dan tidak kalah. Selang beberapa saat, Ying Xiaoshu tiba-tiba saja memberitahu kalau wilayah iblis unik akan segera dibuka. Mendengar perkataan ini, seketika Lindong mengangkat kepalanya, melihat riak mulai muncul di penghalang spasial di kejauhan yang menandakan kalau daerah iblis unik akan segera terbuka. Sementara itu, di sisi lain, 2 sinar cahaya melintas di langit sejauh 500 km. Sosok bertopeng hantu berhenti sejenak dan berkata, "Murid saudari junior, tidak perlu cemas. Kali ini kita akan tepat waktu untuk kompetisi sekte besar." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.